Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 20. Jam setengah 8 malam, Aldo mengganti pakaiannya dengan seragam perawat. Dia akan berangkat ke rumah sakit jam 8 tepat. Dia memperhatikan suaminya yang sibuk dengan seragamnya. Kemarin kamu bekerja di restoran dan di kafe langit. Kenapa sekarang kamu hanya bekerja di rumah sakit? Tanya Tia. Jika aku bekerja di semua tempat, kapan waktuku denganmu? Sahut Aldo. Mendengar hal itu membuat Tia senang. Dia merasa diperhatikan suaminya. Gajiku hanya 5 juta, belum ada kenaikan gaji. Tapi aku pikir cukup untuk biaya hidup kita. Ujar Aldo sembari mendekati istrinya yang sedang duduk di pinggir tempat tidur. Aku juga ada toko pakaian dalam, dan aku pikir jika digabungkan, uang itu akan cukup untuk kita, sahut Tia. Oh iya, kita mendapatkan hadiah dari teman-temanku. Aldo mengeluarkan amplop dari dalam tas ransel dan menyerahkan ke Tia. Apa isinya? Tanyanya. Bukalah. Tia membuka amplop dan melihat ada kunci di dalamnya. Kunci apa ini? Tanyanya bingung. Kunci rumah. Teman-temanku memberikan kado sebuah rumah. Jadi dengan seperti itu, kita tidak perlu membayar uang kontrakan, jelasnya. Apa sebaiknya kita tidak tinggal di rumah orang tuaku? Aldo menggelengkan kepalanya. Kita sudah berumah tangga. Jika kita masih menumpang hidup di sana, kamu dan aku tidak akan tahu kalau beras habis, listrik belum dibayar, ujarnya. Yang dikatakan suaminya benar. Selama tinggal dengan orang tuanya, tidak pernah dia mencuci piring, apalagi menyapu lantai. Kita akan hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Dan aku harap kamu dapat beradaptasi, ujarnya. Dia menganggukkan kepalanya. Sebelum berangkat, Aldo mengecup dahi lalu mencium bibir istrinya. Tidak ada penolakan dari Tia. Dia sudah membiasakan diri dengan semua perlakuan Aldo kepadanya. Malam ini kamu tidur sendiri, dan besok pagi kita akan bermain lagi, ujar Aldo genit. Dia tersenyum malu. Aldo melajukan motornya menuju rumah sakit, dan Tia kembali ke kamarnya. Dia membayangkan sentuhan suaminya tadi. Oh, seperti ini rasanya surga dunia, gumamnya senang. Pantas si Zelin sering datang terlambat ke toko. Ternyata dia juga melakukan setiap malam. Gumamnya sembari tersenyum sendiri. Aldo telah sampai di rumah sakit, tentunya dengan perasaan yang bahagia. Melakukan absensi, dan kebetulan ada Dimas yang juga baru tiba. Wah, ceria banget kamu malam ini. Tanya Dimas sembari melakukan absensi. Ya, begitulah, kau sedang dimabuk cinta. Sahutnya sembari menyandarkan badannya ke dinding. Setelah melakukan absensi, Dimas mendekati temannya. Apa kamu sudah melakukan itu? Tebak Dimas. Sudah dong. Apa kamu tidak lihat wajahku tidak perjaka lagi? Oh iya, di dahimu tertulis pria tidak perjaka, sahut Dimas sembari menunjuk dahi temannya. Dimas ingin melangkahkan kakinya menuju ruang operasi, tapi Aldo menahannya. Mas, gaji yang kamu terima cukup untuk biaya hidup kalian? Tanyanya. Cukup. Aku malah memberikan 1 juta untuk ibuku. Aku 1 juta, sisanya untuk Tanisa, jelasnya. Apa kamu pernah tanya uang itu cukup untuk biaya hidup kalian? Tanyanya lagi. Enggak, sahut Dimas sembari menggelengkan kepalanya. Ya jelaslah cukup, uang Tanisa kan banyak. Pasti dia menutupi kekurangan dengan uangnya, protes Aldo. Dimas diam dan menelaah semua ucapan temannya. Iya juga, kenapa aku tidak pernah menanyakan hal ini ke istriku? Malah dia kadang membelikan ibu pakaian. Aku pikir uang itu dari uang belanja. Pasti uang itu uangnya sendiri. Nah, ini yang sekarang aku pikirkan. Orang tuaku hanya jualan online dan taksi online. Jika aku serahkan semua gajiku untuk istriku, orang tuaku bagaimana? Mereka tidak pernah meminta. Tapi sebagai anak, ada kesadaran untuk memberikan uang ke orang tua. Ujarnya bingung. Kalau itu, sebaiknya bicarakan ke istrimu. Menurutku istrimu tidak akan mempermasalahkan uang. Dia juga orang kaya. Mungkin jajan bulanannya lebih besar dari gaji kita, sahut Dimas. Aldo menganggukkan kepalanya. Aku mau tanya, ini tentang hubungan badan, ujar Aldo pelan. Mau tanya jurus? Aku jagonya, ujar Dimas bangga. Ye, aku juga bisa. Yang mau aku tanyakan, istrimu hamil. Apa kalian masih melakukan itu? Tanyanya. Doh, kamu tidak tahu. Istriku sangat jago urusan kasur. Sampai sekarang, kami masih melakukan. Kalau sehari saja aku tidak melayaninya, ngambeknya sampai berhari-hari, jelasnya. Bagaimana caranya? Dia kan hamil. Aldo bingung. Ada caranya. Mungkin tidak seperti dulu, yang bisa semalaman. Kalau ini hanya sekali dan tidak terlalu ekstrim, sahut Dimas ingin ke ruang operasi. Ekstrim? Aldo bingung. Maksudku kayang, sahut Dimas dan berlalu. Kayang? Yang benar saja melakukan dalam posisi kayang. Aku baru dengar guys seperti itu.
Gumamnya bingung sembari ke ruang perawat pasien dewasa. Matahari bersinar dengan indahnya dan pagi ini Tia telah bangun. Dia cukup tidur tadi malam. Karena terlalu lelah bermain membuatnya cepat tertidur. Dia telah membersihkan tubuhnya, setelah itu menikmati sarapan dan kembali ke kamar setelah sarapan. Dia ingin menyambut suaminya dengan pakaian yang seksi, memberikan wewangian di tubuhnya. Dia bersandar di kepala tempat tidur, sembari terus menatap jam di dinding. Jantung berdetak kencang ketika menunggu suaminya pulang. Walaupun telah melakukan, tapi dia masih malu jika harus memulai. "Assalamualaikum," ujar Aldo sembari masuk ke dalam rumahnya. Mamanya sedang duduk di ruang keluarga. Aldo menatap makanan di meja makan. "Lebih baik aku makan dulu, biar tidak diganggu mama," gumamnya sembari menikmati sarapan buatan mamanya. Tia masih menunggu di dalam kamar, tapi Aldo tak kunjung masuk ke dalam kamar. Karena lelah menunggu, dia mengganti pakaiannya dengan pakaian yang tertutup dan keluar kamar melihat suaminya sedang mengobrol dengan papanya. Tia melirik suaminya, dan Aldo juga melirik istrinya. Dia tahu jika itu kode dari istrinya. Dia kembali ke kamarnya, menunggu suaminya di sana. Aldo segera mengakhiri percakapan itu. Ketika ingin masuk ke kamar, ada tamu. Ibu Wina, ayo masuk," ujar mamanya. Ibu Wina masuk ke dalam rumah itu. "Doh, mertua kamu nih," teriak mamanya. Aldo menyalami mertuanya. "Baru pulang kerja?" tanya Ibu Wina. "Iya Bu," sahutnya masih berdiri. "Tiada?" tanya Ibu Wina. "Ada." Aldo kembali ke kamarnya. Dan ketika masuk ke dalam kamar, dia melihat istrinya memakai pakaian yang sangat seksi. "Ada mama kamu di luar," ujar Aldo datar. Mama," gerutunya dan kembali mengganti pakaiannya. Dia lupa, biasanya dia memakai pakaian di dalam kamar mandi. Tapi karena lupa, dia mengganti pakaiannya di depan Aldo. Melihat istrinya hanya mengenakan dalaman membuatnya ingin segera menerkam, mendekati istrinya dan menciumi leher putih itu. "Doh, nanti, ada mama." "Kamu mandi dulu, nanti kita lanjutkan lagi," ujar Tia sembari mendorong tubuh suaminya. "Adikku sudah berdiri," rengek Aldo kembali memeluk istrinya. "Iya nanti, mana bisa 5 menit, sahut Tia sembari mendorong tubuh suaminya. Akhirnya Aldo membiarkan istrinya untuk menemui orang tuanya. Aldo membersihkan dirinya, setelah itu menunggu di atas tempat tidur. "Lebih baik aku menggunakan dalaman saja, nanti gampang bukanya," gumamnya. Tapi Tia tak kunjung masuk ke dalam kamar. Karena tidak tidur semalaman, akhirnya Aldo tertidur. Tia masuk ke dalam kamar dan melihat suaminya tengah tertidur. "Aku mau menemani mama belanja," ujar Tia ke suaminya. Sahut Aldo. Tia telah pergi dengan mamanya. Mereka pergi ke acara arisan orang kaya. Tia yang berada di situ merasa jenuh. Jika di rumah, pasti dia sedang bermain kuda-kudaan dengan suaminya. "Ma, pulang yuk," ajak Tia. "Nanti acara belum selesai." Akhirnya Tia menunggu sampai acara selesai. Setelah selesai, dia juga belum bisa pulang, karena teman mamanya masih ingin berkeliling mal. "Ma, ayo pulang," ajak Tia lagi. "Nanti, di rumah kamu ngapain juga? Aldo pasti juga tidur," sahut mamanya sembari berkeliling mencari sesuatu yang bagus untuknya. "Jika ini mall yang sama dengan tokoku, pasti aku sudah kabur," gerutunya pelan. Tidak terasa berkeliling itu sampai siang, dan ketika Tia ingin pulang, teman-teman mamanya masuk ke restoran. Mereka makan siang di restoran. Tia sampai melongo dengan kehebohan ibu-ibu kaya itu. Makanan sudah habis disantap, tapi menggosip tidak pernah selesai. "Ma, ayo ini sudah siang," ujar Tia lagi. "Teman mama belum pulang. Kan gak mungkin mama pulang lebih dulu dari mereka," sahut mamanya kembali mengobrol dengan gengnya. Tia mendengus kesal. "Besok-besok aku tidak akan mau ikut dengan mama," gerutunya. Akhirnya geng sosialita itu keluar dari restoran jam 3 sore. Tia sampai menggelengkan kepalanya. 3 jam dihabiskan di restoran. Ibu Wina menyetir mobilnya menuju jalan raya, sembari memperhatikan wajah anaknya yang jutek. "Kamu kenapa? Dari tadi manyun terus," tanya mamanya. "Mama sih, dari pagi sampai sore begini hanya ngerumpi saja," gerutunya. "Mama kan jarang melakukan itu, hanya sebulan sekali," sahut mamanya. "Iya, tapi jangan saran seperti ini. Aku kan sudah menikah, tidak baik aku di luar rumah terus, sedangkan suamiku di rumah. Kalau dia membutuhkanku bagaimana?" gerutunya. Ucapan anaknya membuat Ibu Wina melongo. "Wah, Aldo telah mengajari kamu menjadi istri yang penurut. Bagus, Mama suka sekali. Kamu tahu tugas sebagai seorang istri. Mama senang karena pilihan kami tidak salah," ujar mamanya sembari menyetir. Mereka sampai di rumah Aldo kira-kira pukul 4:30 sore. Dia masuk ke dalam kamarnya dan tidak menemukan suaminya di kamar. "Kan dia sudah berangkat kerja," gerutunya kesal. Hari telah petang. Tia tidak bersemangat menikmati makan malamnya, karena tidak ada suaminya di situ. Setelah selesai makan yang seadanya, Tia kembali ke kamarnya.
Hari ini aku tidur sendiri lagi, gerutunya. Dia memejamkan matanya. Dengan cepat dia terlelap, karena seharian di luar membuatnya cepat terlelap. Tapi ketika dia terlelap, dia merasakan ada sesuatu yang menimpanya, dan ada sesuatu yang memegang dadanya. Dia mengerjapkan matanya. "Ah!" teriak Tia, tapi Aldo telah menyumpah mulut istrinya dengan bibirnya. "Kamu bukannya kerja?" tanya Tia bingung. "Aku tidak berniat mengobrol. Aku hanya ingin menggaulimu, sayang," sahut Aldo, sembari memberikan sentuhan-sentuhan yang menghanyutkan. Bersambung.